Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, Zitian mengusir dulu Senzi, dia ingin berbicara empat mata dengan Xing Yue, dengan ekspresi yang sedikit kecewa Senzi pun pergi dari ruangan tersebut. Zitian mulai duduk di kursinya, kemudian dia menghela napas panjang, merasa begitu banyak beban pikiran di kompetisi kali ini. Zitian menanyakan alasannya, mengapa Xing Yue tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte. Xing Yue mengatakan bahwa dirinya baru saja memasuki alam jiwa yang baru lahir. Xing Yue menanyakan apakah Changming dan Nona Liu masih kultivator inti emas. Jika Xing Yue menang dengan menekan mereka dengan tingkat kultivasinya sekarang, itu menjadi kemenangan yang tidak adil. Tapi bagaimana jika Sekte Taixuan memiliki kartu truf, dan Xing Yue kalah di kompetisi? Bukankah itu akan membuat Master kehilangan muka? Mendengar perkataan Xing Yue membuat Zitian berpikir keras. Lanjut Xing Yue menegaskan, adanya dia di kompetisi ini, itu juga belum tentu akan dapat meraih kemenangan bukan? Dengan tertawa lebar Zitian memahami apa yang dimaksud Xing Yue. Dia pun kini memaklumi keputusan Xing Yue, karena dibutakan dengan pencapaian sektenya, sampai memaksa Xing Yue untuk ikut serta. Zitian menyadari sikap Xing Yue yang berubah, dia memperhatikannya seperti memiliki aura pemimpin sejati. Bukan hanya Xing Yue memiliki kemajuan pesat, bahkan cara berpikirnya juga telah mengalami perubahan besar. Karena Xing Yue sudah memasuki alam jiwa yang baru lahir, sambil tertawa lebar Zitian akan mengumumkan, bahwa Xing Yue yang akan mewarisi sebagai guru suci, setelah kompetisi berakhir. Xing Yue menggelengkan kepala, dia menolak lagi apa yang disampaikan Zitian, sontak membuat Zitian begitu terkejut. Xing Yue menjelaskan, bahwa dirinya ingin fokus menumbuhkan pikiran yang sempurna. Dia malah merekomendasikan Senzi yang lebih cocok dengan posisi itu. Zitian yang sudah sangat kesal sampai mengguncang Xing Yue begitu keras, apa yang kau alami belakangan ini, sampai otakmu menjadi soak seperti ini? Lalu Xing Yue menceritakan pertemuannya dengan Ye Chengqing, yang merupakan seorang ahli tersembunyi. Perkataan Xing Yue membuat Zitian begitu terkejut, tapi di dalam hatinya juga sangat kesal, karena hanya dirinya yang tidak bertemu dengan ahli tersebut, padahal Zitian sangat ingin bertemu dengannya. Dengan sangat penasaran, Zitian meminta Xing Yue menjelaskan sosok ahli itu secara detail. Namun Xing Yue tidak mengetahui tingkat kultivasinya, dia hanya tahu luarnya saja. Xing Yue mengatakan bahwa ahli itu memiliki peliharaan Raja Iblis, dan menggunakan batu purba primordial sebagai alat penumbuk teh. Lalu dia juga ahli dalam dao musik, bahkan dapat memainkan melodi transformasi fana. Hanya itu saja, dan tidak ada yang spesial lagi. Sontak mendengar apa yang disampaikan Xing Yue, membuat Zitian terdiam mematung. Lalu dia berteriak keras, apa kau gila, kau menyebutnya dia tidak ada yang istimewa. Zitian berpikir sejenak, apa mungkin senior yang dibicarakan Xing Yue, adalah seorang ahli yang membantu Sekte Taixuan di belakang layar. Tiba-tiba wajah Zitian menjadi sangat serius, dia bergumam jika keberadaan ahli tersebut benar adanya, bukankah dia adalah sosok yang menakutkan di dunia ini? Pindah ke situasi Master Chang, dia sedang fokus membongkar segel pelindung tanah suci Taixuan. Master Chang sedang bereksperimen, mencoba menggabungkan segel kuno Taixuan, dengan lonceng yang memancarkan aura sangat jahat. Dia berharap jika kedua harta kuno digabungkan, akan membuat tanah suci Taixuan menjadi kuat dan kokoh. Di dalam pikiran Master Chang, semua kultivator tidak akan bisa menembus formasi pelindung tersebut. Master Chang nampak berprasangka, bahwa Zitian telah menyegel lonceng kuno menggunakan rune, agar tidak bisa dibuka olehnya. Padahal Zitian sendiri tidak bisa membuka segel tersebut. Maka Master Chang menggunakan bantuan segel kuno Taixuan, untuk menjebol segel yang ada pada lonceng kuno itu. Jika itu berhasil, Master Chang akan berlaga untuk memprovokasi Zitian secara terbuka besok. Dia pun mulai menyalurkan energi segel Taixuan ke lonceng kuno, lalu lonceng itu pun melayang mendekati kubus, yang merupakan inti segel Taixuan.
Tiba-tiba lonceng kuno bergabung dan masuk ke dalam kubus tersebut. Kekuatan antara harta kuno itu bertolak belakang, sehingga memancarkan aura yang begitu terang. Master Chang begitu khawatir dengan apa yang terjadi. Dari luar ruangan, terlihat di atas sekte Taixuan ada sebuah pedang yang berdiri tegak. Membuat seluruh tanah suci Taixuan berguncang hebat. Semua orang berhamburan keluar ruangan, melihat apa yang sedang terjadi pada sekte Taixuan. Mereka memperhatikan semua itu berasal dari aula besar Taixuan. Para tetua kebingungan, dan mereka mencari-cari di mana Master Chang berada, di saat situasi sedang genting seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa itu ulah Master Chang yang sedang bereksperimen. Tidak berselang lama datang Zitian dan kedua muridnya, dia sambil mengatakan bahwa fenomena ini adalah ulah dari Master Chang, yang menggunakan harta karun kuno pemberiannya waktu itu. Jian Yuan sontak begitu terkejut, dia mengingat bahwa mungkin Master Chang sedang melakukan penggabungan antara lonceng kuno dengan segel kuno Taixuan. Zitian nampak pucat, dengan tindakan Master Chang yang sangat terburu-buru melakukan hal ini. Dia mengira Master Chang hanya akan membuka segelnya saja, ternyata dia melakukan lebih dari itu. Zitian baru bergumam di dalam hati, jika saja segel Taixuan tidak bisa menahan lonceng kuno dan runtuh, tiba-tiba saja sebuah cahaya yang sangat terang, melonjak dari dalam aula utama. Membuat Zitian sampai begitu panik, terlihat ekspresinya sangat ketakutan, wajahnya bercucuran keringat dingin. Tidak, yang terburuk telah terjadi. Cahaya itu semakin terang dan terus memancar ke atas langit, semua orang menahan hembusan angin yang begitu kencang, dan tekanan yang sangat kuat dari aura tersebut. Tetua King Ye menyuruh yang lainnya untuk mengevakuasi para murid, sementara dia dan tetua lainnya sedang berusaha melindungi semua orang yang ada di sana. Kekuatan lonceng kuno terlalu besar, energinya menghancurkan aula utama dengan mudah, dan bahkan sebagian orang yang di dalam sebuah barier masih belum bisa selamat oleh fenomena tersebut. Terlihat percikan mulai bereaksi di atas bangunan, lalu kemudian tiba-tiba meledak sangat dahsyat, sampai tanah berguncang hebat. Barier yang melindungi semua orang mulai bergetar, tidak akan sanggup menahan daya hancur yang begitu kuat. Wajah pucat dan panik terlihat jelas dari mereka, lalu muncul lonceng kuno melayang di udara. Dan tiba-tiba boom, bangunannya langsung roboh seketika, untungnya Master Chang berhasil meloloskan diri dari kematian. Dia melesat cepat sambil meneriaki Zitian, yang membuatnya seperti seorang penjahat sepanjang sejarah, karena telah menyebabkan kehancuran bagi sektenya. Nona Liu dan Chang Ming mendengar teriakan Master Chang, dia pun memanggilnya agar segera memasuki barier pelindung, dia pun bergabung bersama para tetua lainnya di tempat yang lebih aman. Mereka menanyakan kepada Master Chang bagaimana kronologinya, sampai bisa seperti ini. Master Chang memberitahukan, bahwa lonceng itu bukanlah harta karun kuno, melainkan artefak abadi yang menyimpan roh arfak di dalamnya. Terlihat lonceng yang melayang, terus memancarkan aura kehancuran bagi seluruh rakyat Taixuan. Lanjut Master Chang mengatakan, bahwa dia mengetahuinya, setelah berhasil membuka segel lonceng tersebut. Bahwa lonceng itu mengandung energi yang sangat jahat, namun sekarang sudah terlambat karena segel telah terbuka. Semua orang hanya bisa berlindung di balik barier, mereka terjebak tidak bisa kemana-mana. Lalu Zitian dengan wajah yang bercucuran keringat dingin menghampiri Master Chang, dia meminta maaf karena masalah ini disebabkan olehnya. Zitian merasa bersalah, dia tidak menyangka bahwa akibat lonceng itu, akan menimbulkan bencana yang di luar pemikirannya. Dia pun akan membantu untuk menghancurkan lonceng tersebut, dengan menggabungkan kekuatan seluruh murid-murid Sekte Ziking. Zitian meneriakkan semua muridnya, untuk membentuk formasi pedang ekstrim Violet Azure. Semua bawahannya pun langsung bersiap membentuk formasi, terlihat ribuan pedang cahaya melayang di atas langit, kemudian membentuk sebuah lingkaran arai, tiba-tiba muncul seekor naga raksasa, dengan dilindungi pedang cahaya yang berputar mengelilingi tubuhnya. Master Chang menyadari bahwa formasi itu adalah teknik terkuat Sekte Ziking, dia pun menyuruh seluruh muridnya untuk bersiap juga, membangun sebuah teknik gabungan transformasi naga suci Taixuan. Terlihat cahaya merambas dari atas langit, lalu muncul naga yang serupa namun berbeda warna. Masing-masing pemimpin sekte bersiap melancarkan serangan gabungan, dan naga tersebut yang langsung menerjang sambil mengaum sangat keras. Lonceng kuno mengeluarkan suara yang sangat menggema. Dasar kalian para semut yang tidak berguna.
Tiba-tiba muncul sebuah bayangan tangan raksasa, yang langsung mencengkram kuat kedua naga itu, yang hendak menghancurkan lonceng tersebut. Semua orang sontak begitu terkejut, serangan kuatnya dapat dengan mudah dipatahkan oleh lonceng kuno. Terlihat bayangan raksasa hitam yang sangat menakutkan muncul dari lonceng kuno, kemudian dia menunjukkan wujud aslinya, merupakan iblis yang telah disegel selama 5.000 tahun silam. Dia tertawa lebar, akhirnya hari ini dia bisa bebas, dan naga yang dikeluarkan masing-masing sekte, terlihat seperti cacing baginya. Dia meremas naga itu sampai menyebabkan serangan balik, membuat Master Chang dan Zitian muntah darah. Master Chang begitu terkejut, bagaimana untuk mengalahkannya? Serangan gabungan merupakan teknik terkuat saja, tidak berguna bagi iblis itu. Semua orang hanya bisa pasrah akan kehancuran tanah suci Taixuan hari ini. Terlihat sosok iblis raksasa, berdiri di hadapan mereka dengan memancarkan aura yang sangat pekat. Dia bersiap melancarkan serangan, untuk menguji kekuatan semua orang yang ada di hadapannya. Lalu aura membentuk anak panah, yang langsung menghujam barrier pelindung, namun berhasil dinetralisir oleh formasi tersebut. Master Chang dan yang lainnya masih dalam posisi bertahan, dia berteriak kepada iblis tersebut untuk menjeda serangannya. Namun iblis tersebut tidak memberi mereka kesempatan, dia lanjut melancarkan serangan yang membentuk tombak Moskov dari energi jahatnya. Mati kalian para serangga, tombak langsung melesat cepat menghujam barrier, yang mencoba menahan serangan si iblis. Terlihat bentrokan kekuatan saling menekan satu sama lain, sedikit demi sedikit formasi pelindung mulai retak, sehingga serangan yang dilancarkan menembus pertahanan mereka. Menimbulkan ledakan yang begitu kuat, semua orang langsung dibuat terkapar tak berdaya oleh serangannya. Si iblis tertawa terbahak-bahak, sampai dia mengeluarkan air mata saking senangnya. Master Chang dengan tubuh yang gemetaran mencoba untuk bangkit, dia memberi komando kepada semua anggota sekte Taixuan. Dengan wajah dan tubuh berlumuran cairan merah, Master Chang berencana menahan iblis itu seorang diri, dan menyuruh semua murid untuk pergi meninggalkan area tersebut. Perkataan Master Chang membuat para tetua begitu terkejut. Terlihat Master Chang sudah bersiap mengorbankan seluruh kultivasinya, untuk melawan serangan iblis itu. Demi menyelamatkan semua murid-muridnya, Master Chang tidak bisa hidup tenang, jika harus menanggung malu, karena ulahnya menyebabkan bencana ini. Zitian mencoba mengingatkan, agar Master Chang berpikir jernih dan jangan sampai mengorbankan dirinya. Si iblis dengan sombong mengatakan, percuma saja, meski mempertaruhkan semua nyawa orang yang ada di sini, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Master Chang mempercayakan semua keselamatan muridnya kepada Zitian, dengan menggunakan kekuatannya, Zitian membuat ruang dimensi, untuk menyelamatkan semua murid ke tempat yang lebih aman. Semua orang pun bergegas memasuki ruang dimensi tersebut, namun iblis lonceng tidak membiarkan mereka pergi semudah itu. Dia mencoba melancarkan serangan, sontak membuat Chang Ming dan Nona Liu langsung mengingatkan Master Chang. Dengan sekuat tenaga Master Chang berteriak keras, untuk semua orang bergegas pergi. Akhirnya sebagian orang dapat lolos dari serangan iblis lonceng, lanjut si iblis mencoba melancarkan serangan berikutnya, namun sebuah pelindung yang nampak sangat kokoh, memblok serangan iblis lonceng. Sehingga menimbulkan benturan yang sangat kuat, sampai terdengar suara yang begitu menggelegar. Master Chang tertegun memperhatikan sesuatu, dia melihat sebuah cahaya yang menyilaukan, bahkan saking terangnya, sampai dari kejauhan pun terlihat begitu jelas. Lalu di atas langit Master Chang melihat ada selembar kertas yang melayang. Nona Liu dan Chang Ming masih ada di sana, mereka menyadari sesuatu, begitupun Jian Yuan sangat terkejut, ternyata kertas yang melayang itu, dapat memblok serangan iblis lonceng dengan mudah. Dengan mata terbuka lebar, Master Chang mengenali benda yang menyelamatkannya, itu merupakan lukisan Taixuan, yang sebelumnya diberikan oleh Ye Chengqing. Semua orang yang tidak sempat melarikan diri melihat kejadian itu, Chang Ming dan Nona Liu dibuat sangat terkejut, hanya sebuah lukisan saja bisa melindungi semua orang di sana. Nona Liu berteriak keras, itu adalah pemberian dari senior Ye. Dengan mulut yang menganga Master Chang membenarkan perkataan Nona Liu, Zitian begitu terkejut melihat ekspresi Master Chang yang sampai menganga. Terjadi kesalahpahaman di sana, Master Chang menyangka bahwa Ye Chengqing sudah memperkirakan ini akan terjadi, makanya dia menyumbangkan sedikit kekuatannya ke dalam lukisan itu. Zitian begitu tercengang dan semakin penasaran,
dia bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya sosok yang dipuja-puja oleh semua orang Taixuan. Xing Yue berasumsi dengan sangat terkejut, apa mungkin yang dimaksud mereka adalah Tuan Ye yang dari kota Xiaoqi. Tiba-tiba Xing Yue tersenyum lebar, ekspresinya langsung love. Aku tahu itu, dia pasti bukan orang biasa. Padahal sebelumnya dia mengatakan bahwa Ye Chengqing tidak ada yang istimewa. Serangan iblis lonceng terpental lagi oleh sebuah lukisan Ye Chengqing, dia meremehkan bahwa itu hanya sebuah trik murahan saja. Lanjut dia melompat dan hendak memukul lukisan Taixuan dengan sekuat tenaga, terlihat tidak sedikit pun pelindung bergeming menerima serangan yang begitu kuat. Sesaat kita dipindahkan dulu ke halaman Ye Chengqing, terlihat dia sedang berusaha tidur nyenyak, namun selalu terganggu dengan kebisingan dari luar rumah. Sampai matanya sangat merah seperti abis begadang. Ye Chengqing berteriak sangat keras, sialan berisik. Dengan penuh amarah, Ye Chengqing melayangkan tangannya menepuk kasur begitu kuat. Tiba-tiba dari dalam lukisan Taixuan muncul sebuah tangan raksasa, tangan itu menargetkan iblis lonceng yang sedang berdiri di dekatnya. Iblis lonceng sangat terkejut, hanya tangannya saja sudah puluhan kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Terlihat wujud spiritual Ye Chengqing menatap tajam ke arahnya, yang sudah bersiap untuk menggeprek iblis lonceng. Ekspresi ketakutan dengan keringat yang mengucur deras terlihat begitu jelas di wajahnya. Hanya dengan terlunjuknya saja langsung menghantam iblis lonceng sampai menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Dia pun langsung hancur membentur daratan menjadi serpihan vulkanik. Zitian sangat terkejut menyaksikan fenomena itu dengan mata kepalanya sendiri, dan iblis yang sebelumnya sombong, setelah kena tampol dia menjadi inti roh yang kecil. Dia sangat panik karena ulahnya telah mengganggu seorang ahli di sini, maka roh iblis mencoba kembali masuk ke dalam lonceng, namun lonceng itu terhalang oleh sebuah penghalang yang tidak bisa ditembus. Dan lonceng kuno malah berbalik menyerang, lalu menghancurkan roh iblis sampai lenyap seketika. Zitian sontak terkejut, karena lonceng jahat telah berhasil dijinakan berkat lukisan dari Ye Chengqing. Master Chang langsung berlutut, dengan tubuh yang gemetaran penuh luka, dia berterima kasih kepada Ye Chengqing, sambil bersujud beberapa kali kepada wujud spiritual senior Ye. Sedikit demi sedikit wujud itu mulai menghilang, dan semua orang yang ada di sana, mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Master Chang. Zitian akhirnya mengetahui sosok yang selalu membuatnya penasaran, yang telah dia lihat sendiri mengalahkan iblis lonceng dalam sekali tepuk. Karena suasana sudah tenang, Ye Chengqing sudah ngantuk berat, dia melanjutkan tidurnya lagi. Tidak berselang lama, setelah sosok spiritual Ye Chengqing benar-benar menghilang, lukisan Taixuan bersinar kembali. Lalu kemudian melayang ke lokasi aula utama yang hancur berserakan. Semua orang sangat takjub, begitupun Nona Liu dan Changming, bahkan Suixin dan Senzi pun sampai kagum melihat lukisan tersebut. Ternyata tiba-tiba muncul bangunan aula utama sekte Taixuan yang baru, bahkan lebih megah dari yang sebelumnya. Zitian sangat keheranan, bangunan yang muncul memancarkan aura dewa, yang bahkan semua orang belum pernah menyaksikan fenomena ini selama mereka hidup. Kemudian lonceng yang sebelumnya memiliki aura jahat, kini telah berubah memancarkan energi positif. Lalu secara perlahan lonceng kuno menghampiri aula utama, dan melayang di atas bangunan itu, kemudian memancarkan sinar yang begitu terang, tiba-tiba lonceng kini menyatu dengan aula utama yang baru. Hal itu membuat Master Chang tak kuasa menahan kegembiraan, dia tidak perlu repot-repot menggabungkan. Bahkan semua energi yang bocor dari inti segel Taixuan, telah dipulihkan kembali. Saking terharunya Master Chang sampai menangis melihat kejadian ini, Zitian tidak dapat berkata apa-apa, dia masih sangat shock berat melihat kejadian itu. Lalu Zitian menepuk pundak Master Chang, dia sadar bahwa senior yang diagung-agungkan oleh semua orang di sana, telah membuat matanya terbuka. Zitian meminta agar Master Chang dapat memperkenalkan sosok Ye Chengqing kepadanya, dia sangat ingin sekali bertemu dengan beliau. Master Chang sambil tersenyum mengatakan, Anda telah melihat kekuatan yang hanya sedikit senior Ye perlihatkan. Master Chang beralasan untuk menemui senior Ye tidak boleh gegabah, lagi pula saya sedang terluka dan harus memulihkan dulu luka-lukanya. Meski Zitian sedikit kesal, dia tidak sabar ingin segera menemui Ye Chengqing, namun dia memaklumi keadaan Master Chang saat ini. Lalu Zitian memberi hormat, mewajibkan agar Master Chang harus segera pulih lebih cepat.
Hari sudah menjelang pagi, Master Chang menyuruh semua muridnya, dan orang-orang dari Sekte Ziking untuk beristirahat di sektenya. Tiba-tiba Nona Liu mengingatkan sesuatu kepada Master Chang, yang membuat Master Chang menghentikan langkahnya. Nona Liu mengatakan yang disampaikan Ye Chengqing saat membuat lukisan Taixuan, yang pada saat itu hatinya tergerak ingin melukis tanah suci Taixuan. Mengingat kejadian sebelumnya, bahwa lukisan itu yang sebelumnya tidak sempurna, karena warna dan gambar masih terlihat redup kurang pencahayaan. Lalu Ye Chengqing memodifikasi lukisan itu, membuat bangunan dan gunung menjadi lebih megah dan bersinar. Master Chang mendengarkan apa yang disampaikan Nona Liu, tiba-tiba dia tersontak kaget. Master Chang menyadari bahwa yang ingin disampaikan Nona Liu, merupakan semua kejadian ini sudah dalam prediksi Ye Chengqing. Sambil menangis terharu Nona Liu membenarkan apa yang Master Chang katakan. Master Chang semakin dalam salah pahamnya kepada Ye Chengqing, seperti yang diharapkannya dari seseorang ahli, yang menurutnya kekuatan Master Ye dapat menentang surga. Mereka berdua pun dengan tulus berterima kasih kepada Ye Chengqing, atas pertolongannya yang sudah di luar perkiraannya. Singkat cerita semua orang bubar dari alun-alun Sekte Taixuan, beristirahat di kediamannya masing-masing. Pindah ke kota Xiaoqi, terlihat langkah seseorang yang belum diperlihatkan sosoknya, dia mengenakan jubah hitam berjalan menuju kota Xiaoqi. Dia terus melangkah maju mengikuti aura yang menuntunnya menuju suatu tempat. Orang itu ternyata Nanggong Xuanji, yang sebelumnya kalah saat bermain catur, melawan Master Chang dan Ye Chengqing. Nanggong Xuanji tidak menyangka, kota Xiaoqi yang terpencil ini, terdapat energi spiritual yang sangat berlimpah dan begitu murni. Nanggong Xuanji terus mengikuti dari mana sumber energi itu terpancar, dia berjalan cukup jauh dari gerbang, sampai langkahnya terhenti di kediaman Ye Chengqing. Dia nampak kesilauan saat membaca papan nama, tiba-tiba Nanggong Xuanji begitu terkejut, hanya dengan membaca papan namanya saja, sudah memancarkan ritme Dao yang terkonsentrasi. Bahkan dia menganggap bahwa toko tersebut, merupakan sebuah peninggalan reruntuhan kuno. Tidak berselang lama pintu toko terbuka perlahan, lalu angin langsung berhembus kencang menerpa tubuhnya, Nanggong Xuanji membuka matanya lebar-lebar, dengan keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Yang membuka pintu ternyata adalah Ye Chengqing, dia nampak kebingungan melihat seorang kakek-kakek yang tidak dia kenal, berdiri di depan pintunya dengan tubuh yang gemetaran, seperti melihat sesuatu yang dia takuti. Ye Chengqing menyapanya dengan lembut, dia menanyakan ada apa dengan dirinya. Ye Chengqing menganggap, bahwa Nanggong Xuanji yang kepanasan karena sengatan matahari, dan Nanggong Xuanji memperhatikan Ye Chengqing, yang terlihat seperti biasa-biasa saja. Nanggong Xuanji masih sibuk dengan pikirannya sendiri, sampai dia tidak menggubris pertanyaan yang Ye Chengqing lontarkan padanya. Tiba-tiba Nanggong Xuanji memberi hormat sambil memperkenalkan namanya kepada Ye Chengqing, dengan memanggil Ye Chengqing sang ahli. Ye Chengqing dibuat terkejut, lagi-lagi orang-orang memanggilnya dengan sebutan yang begitu hormat. Singkat cerita Ye Chengqing telah membawa Nanggong Xuanji ke halaman rumahnya, sambil disuguhkan secangkir teh celup racikannya sendiri. Dengan ekspresi yang sedikit gugup dan canggung, Nanggong Xuanji berterima kasih atas penjamuannya yang sangat baik. Dia memperhatikan formasi catur yang ada di hadapannya, dan mengatakan itu merupakan formasi 3 jiwa disita dan 2 esensi dijaga. Dengan raut wajah yang berbinar-binar, Ye Chengqing menanyakan apakah Tuan Tua juga tahu catur. Dengan sangat hormat Nanggong Xuanji mengatakan, bahwa hidupnya mendedikasikan untuk mempelajari jalan catur. Ye Chengqing nampak begitu senang, karena merasa tidak pernah menemukan lawan yang cukup menghiburnya, dia mengajak Nanggong Xuanji untuk bermain sebentar. Sontak mendengar tantangan dari Ye Chengqing membuat Nanggong Xuanji begitu terkejut. Karena takut menyinggungnya, mau tidak mau dia pun menerima tantangan Ye Chengqing. Ye Chengqing dan Xuanji mulai menyusun strateginya masing-masing, terlihat ekspresi Xuanji yang nampak kesulitan melawan formasi catur Ye Chengqing. Xuanji sangat berhati-hati saat meletakkan bidaknya, dia tidak ingin mengecewakan lawan di hadapannya, yang merupakan penghormatan besar, bisa bermain dengan sang ahli. Terlihat Xuanji mulai berkeringat dan tangannya gemetaran, lalu Ye Chengqing mulai membuat percakapan, mengenai permainan catur yang terampil itu, ketika mereka menempatkan bidak dengan bermacam variasi. Xuanji membenarkan perkataan Ye Chengqing,
Sambil memperhatikan formasi Ye Chengqing, dia mencoba memahami permainannya tapi tidak bisa memprediksi pergerakannya. Tiba-tiba Xuanji mengingat saat dia dikalahkan waktu itu, dan memungkinkan bahwa sang ahli inilah yang dia lawan sebelumnya. Ye Chengqing mulai menyerang dengan menunjukkan keterampilannya, yang menempatkan bidak catur seperti saat kompetisi, sehingga membuat Xuanji semakin yakin, bahwa orang inilah yang ada di belakang Master Chang waktu itu. Merasakan tekanannya secara langsung, Xuanji nampak kewalahan, dia menganggap mungkin permainan ini adalah sebuah tes baginya. Keringat semakin mengucur deras, Xuanji mencoba memahami cara bermain Ye Chengqing, dengan percaya diri Xuanji meletakkan bidaknya di titik yang sangat bagus, membuat Ye Chengqing nampak bersemangat. Ye Chengqing pun lanjut mematahkan setiap pergerakan Xuanji, tiba-tiba cahaya yang sangat terang membuat matanya silau. Saking terangnya, diperlihatkan dari kejauhan seperti sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Sekujur tubuh Xuanji dibuat bergetar hebat, semua orang yang menjulukinya sebagai Santo Master Catur, tapi hari ini di hadapan Ye Chengqing, dia merasa seperti seekor semut. Xuanji mengakui kehebatan Ye Chengqing yang kemampuannya di luar nurul. Tidak berselang lama tiba-tiba di kening Xuanji terlihat sebuah setitik cahaya, itu merupakan pencerahan dari permainan Ye Chengqing, yang telah menghancurkan hambatan kultivasi Xuanji. Xuanji mencoba mempertahankan permainannya agar lebih lama, berharap untuk menghancurkan stagnan di dalam tubuhnya. Di saat Xuanji hendak meletakkan bidak berikutnya, tiba-tiba dia begitu terkejut. Terdengar suara yang mengatakan dirinya sebagai junior bodoh, kau tidak akan bisa menerobos sekarang. Suara tersebut merupakan pohon iblis kuno yang sedang menceramahinya.